Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlut tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Teman-teman yang saya hormati dimanapun Anda berada, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang hari ini Allah SWT masih berikan kepada kita semua. Nikmat dipertemukannya kita di bulan Ramadan, nikmat melakukan puasa dan juga qiyam di hari-hari bulan Ramadan. Dan subhanallah, Allah berikan kita nikmat sampai sejauh ini berada di bulan Ramadan, yang mana baginda Rasulullah SAW sabdakan, awwaluhu rahmah, awalnya Ramadan ini adalah rahmat, wa awsatuhu maghfirah, dan pertengahannya adalah maghfirah, ampunan dari Allah SWT, wa akhiruhu itkun minan nar, dan akhir dari bulan Ramadan ini adalah pembebasan hamba-hamba Allah dari api neraka. Teman-teman yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka pada bulan Ramadan ini kita perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan, maka bertaubatlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin teman-teman yang saya hormati, ada satu kisah salah seorang perempuan wanita pezina di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bagaimana kisahnya taubatnya wanita pezina ini. Dia datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia katakan kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, halaktu wa qad zanaitu, fatahhirni." Ya Rasulullah, aku ini celaka, aku telah berzina, maka sucikanlah aku. Maksudnya meminta agar didirikan hukum Allah, meminta agar dirinya dihukum, agar nanti di akhirat dia tidak mendapatkan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasul pun berhusnuzon. Rasul katakan, la'allaka lamasta, mungkin kamu ini cuma pegangan, tidak sampai kepada zina. Tapi dengan kejujuran wanita tersebut, tekadnya yang kuat untuk bertaubat, maka dia katakan, la ya Rasulullah, halaktu wa qad zanaitu, aku ini benar-benarlah berzina, celaka aku. Fatahhirni, maka sucikan aku ya Rasulullah. Maka Rasul pun kembali berhusnuzon, la'allaka qabbalti, la'allaki qabbalti, mungkin kamu ini cuman ciuman, tidak sampai kepada zina. Tapi kemudian wanita itu terus mengaku, la ya Rasulullah, inni zanaitu. Maka karena sudah 3 kali dia ini mengaku bahwa dia benar-benar telah berzina, maka kemudian Rasul pun katakan kepada wanita ini, sekarang kau pulang. Engkau pulang, tunggu sampai engkau melahirkan, baru datang kembali. Maka pulang ke rumahnya, ditunggu 9 bulan sampai melahirkan. Subhanallah, kalau seandainya wanita ini dalam waktu 9 bulan itu pengen kabur, mudah saja dia untuk kabur. Akan tetapi karena ada iman dalam hatinya, karena ada cahaya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia datang lagi setelah melahirkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Rasul, ya Rasulullah, ini anakku telah lahir. Maka hukum aku, sucikan aku. Maka kemudian Rasul pun katakan, sekarang kau susui anak ini sampai 2 tahun, sampai dia bisa makan sendiri, tidak lagi bergantung kepadamu. Maka kembali lagi wanita ini, kembali ke rumahnya, kemudian disusui anak ini 2 tahun. Subhanallah, 2 tahun dia datang lagi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana ketulusan taubat salah seorang wanita ini, telah berzina, kemudian disuruh pulang oleh Rasul 2 tahun. Kalau seandainya dia ini pengen kabur, mudah saja untuk kabur baginya. Dan tetapi dia kembali kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ini anakku telah aku susui 2 tahun, maka sucikanlah aku. Maka kemudian karena anaknya ini telah disusui, anak itu diambil, kemudian mulailah didirikan hukum rajam terhadap wanita ini. Dikumpulkan para sahabat, kemudian mulailah wanita ini ditaruh dalam satu lubang, kemudian mulai dirajam, dilempar batu. Maka ketika dilempar batu, satu batu ini mengenai kepala wanita pezina tersebut, kemudian keluar darahnya keluar, kemudian kena ke pakaian salah seorang sahabat. Maka ada dari sahabat tersebut yang dia ini jijik dengan darah wanita itu.
sehingga dia ini menunjukkan sikap bahwasanya dia ini jijik dengan darah pezina itu. Maka melihat hal itu Rasulullah pun marah. Kemudian Rasul katakan, wahai para sahabatku, seandainya kalian tahu kalau saja taubat wanita pezina ini ditimbang dengan seluruh amal ahli Madinah, maka taubat wanita ini lebih besar daripada seluruh amal ahli Madinah. Atau dalam riwayat lain, kalau seandainya taubat wanita pezina ini ditimbang kemudian dibagikan kepada seluruh ahli Madinah, maka Allah ampunkan seluruh dosa ahli Madinah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, begitulah taubat yang benar-benar sungguh dari dalam hati. Allah terima taubat wanita ini. Maka at-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Seorang yang bertaubat dari dosa bagaikan orang yang tidak pernah berbuat dosa. At-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Kemudian hadirin teman-teman yang saya hormati dimanapun Anda berada, kisah yang kedua yaitu tertulis dalam hadis yang sangat panjang di dalam kitab Riyadhus Shalihin, bahwasanya ada salah seorang pembunuh 99 orang. Mungkin banyak dari teman-teman yang sudah mendengar kisah ini. Pembunuh 99 orang datang kepada seorang rahib ingin bertaubat. Kemudian dia katakan, aku telah membunuh 99 orang, maka apakah Allah ampunkan taubatku? Maka apakah Allah ampunkan dosaku? Kemudian rahib itu mendengar angka 99 orang, wow, ini sangat banyak, maka sungguh Allah tidak akan terima taubatmu. Maka mendengar Allah tidak akan terima lagi taubatnya, maka katanya, ya udah kalau begitu engkau yang ke-100 dibunuh, genap 100 orang. Kan tetapi masih ada cahaya taubat dari dalam hatinya. Kemudian datang lagi ke seorang alim, seorang dai yang mana fikir terhadap umat ini sangat besar, memikirkan kasih sayang terhadap umat. Kemudian datang kepada seorang alim tersebut, kemudian bertanya, wahai alim, wahai ustadz, wahai dai, saya ini telah membunuh 100 orang, akan tetapi saya ingin bertobat, maka mungkinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala terima taubat saya. Kemudian orang itu, alim itu pun katakan, tidak ada yang menghalangimu dari taubat, maka bertaubatlah engkau. Nah, sungguhnya Allah SWT akan mengampuni taubatmu selagi engkau tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pindahlah engkau dari kampungmu yang lama kepada kampung yang baru. Sungguhnya kampungmu yang lama itu adalah kampung yang penuh dengan kegelapan, penuh dengan kemaksiatan, dan kampung yang baru ini adalah kampung yang ada amal ketaatan, amal agama hidup di sana. Nah, maka mulailah orang ini pergi berhijrah ke kampung tersebut dengan niat tulus untuk bertaubat, memperbaiki diri. Maka kemudian di pertengahan jalan datang malaikat maut, kullu nafsin za'iqatul maut, maka meninggal hamba Allah tersebut. Maka ketika meninggal datang dua malaikat, yang satu malaikat rahmat, yang satu malaikat azab. Dua malaikat ini berdebat. Malaikat rahmat ingin membawa hamba Allah ini ke surga, akan tetapi malaikat azab ini ingin membawa hamba Allah ini ke neraka. Kemudian kata malaikat rahmat, ini telah bertaubat, maka tempatnya adalah surga. Tapi kata malaikat azab, dia bertaubat tapi belum ada amal sama sekali, tempatnya di neraka. Terus kata malaikat rahmat, walaupun dia belum beramal, tapi taubatnya yang tulus diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menghapuskan dosa-dosanya. Mana bisa dia belum beramal, mana bisa diterima dengan surga? Maka kemudian Allah kirim satu malaikat untuk mengadili dua malaikat ini. Kemudian malaikat itu perintahkan untuk ukur jarak antara dua kota, kota yang ditinggalkan dan kota yang dituju. Kalau seandainya kota yang ditinggalkan ini lebih dekat daripada kota yang dituju, maka tempatnya adalah di neraka, dibawa oleh malaikat azab. Akan tetapi kalau tempat yang dituju, artinya tempat kampung kebaikan ini lebih dekat daripada kampung yang ditinggalkan, lebih dekat kepada masa depan daripada masa lalu, maka sungguh tempatnya adalah surga. Maka kemudian diukur. Maka ketika diukur, subhanallah, pada hakikatnya buminya ini sama, jaraknya sama, tapi karena kasih sayang Allah kepada hambanya yang telah benar-benar tulus untuk bertaubat, Allah perintahkan kepada bumi ini untuk menggeser sedikit, untuk bergeser agar kota yang dituju ini lebih dekat dan kota yang ditinggalkan lebih jauh, sehingga dia pun berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang ini, lihat orang ini belum beramal satu amal ketaatan pun, belum sholat,
belum ngaji, belum zakat, boro-boro haji ataupun umroh. Belum ada satu amalan kebaikan, belum ada amalan ketaatan. Akan tetapi kebenaran niatnya, ketulusan niatnya diterima oleh Allah setelah taubatnya, maka Allah ampunkan seluruh dosanya, masuk surga padahal belum amal kebaikan sama sekali. Maka hadirin teman-teman yang saya muliakan dimanapun Anda berada, maka untuk itu kami mengajak kepada diri kami pribadi dan kepada teman-teman sekalian untuk senantiasa bertaubat kepada Allah SWT. Terlebih lagi di bulan Ramadan ini, awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itkun minan nar. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, kita ingat segede apapun dosa kita saat ini, kita tidak pernah memiliki masa lalu yang sekelam seburuk Sayyidina Umar bin Khattab. Masa lalu yang sangat kelam. Masa lalu berkeinginan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian bertobat, berubah, Allah jadikan masa depannya sehingga beliau menjadi salah satu dari khalifah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah punya masa lalu sebesar itu. Lantas apalagi yang menghalangi kita dari taubat? Fafirru ila maghfirati rabbikum, maka larilah kepada ampunan Tuhan kalian. Maka ini saja yang bisa kami sampaikan, ini saja yang bisa kami ajak kepada teman-teman sekalian. Semoga Allah setelah terima seluruh amal kita di bulan Ramadan ini, semoga Allah terima taubat kita, Allah terima amal kita, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan ini ibarat bayi yang keluar dari perut ibunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.